Oh, konnichiwa, Bray. Ketemu lagi sama gue Senpai Pai Pai Minapai Genki ka. Oke, jadi di video kali ini gue mau sharing tentang tips mencari apartemen murah di Jepang. Ya, mencari sewa apartemen atau tempat tinggal di Jepang ini berbeda dengan di Indonesia ya. Jadi di sini kita harus melalui agen rumah atau agen properti. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum mencari apartemen atau tempat tinggal di Jepang. Di antaranya yang pertama, kita harus menyiapkan paspor. Nah ya, paspor ini penting ya sebagai identitas diri kita di luar negeri. Kedua, resident card atau Jariokado ya. Jadi buat teman-teman yang masa tinggalnya lebih dari 90 hari, itu akan mendapatkan resident card di imigrasi ya. Oke, berikutnya yaitu nomor darurat. Nah, nomor darurat ini penting ketika kita terjadi sesuatu. Jadi untuk berjaga-jaga ya. Jadi nanti bisa menghubungi pihak keluarga atau wali kita itu. Oke, berikutnya yaitu guarantor. Nah, guarantor ini adalah penjamin ya. Jadi boleh orang Jepang atau orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya guarantor sebagai penjamin, nah di Jepang ada jasa guarantor ya, yaitu biasanya harganya sekitar 20.000 yen per tahun ya, itu cukup mahal. Nah, berikutnya yaitu deposit. Nah, hampir sama dengan di Indonesia, ada juga deposit. Deposit ini adalah Shikiking ya, kalau di sini. Jadi, untuk mengganti kerusakan atau kerugian yang terjadi setelah kita memakai apartemen gitu. Biasanya harganya 1 bulan harga sewa aparto. Nah, berikutnya yaitu uang reward ya, atau raking. Nah, raking ini yaitu uang murni yang diberikan kepada pemilik apartemen sebagai ucapan terima kasih karena telah meminjamkan apartemennya untuk disewakan. Nah, ini nih yang baru ya. Jadi gue juga, ternyata ada ya raking ya. Nah, biasanya harganya tuh 1 sampai 3 harga sewa apartemen per bulannya. Jadi ya harganya 3 kali lipat harga dari sewa apartemen itu di awal aja gitu untuk ranking. Tapi tenang, ada juga beberapa apartemen atau tempat tinggal yang tidak memerlukan deposit atau uang reward ini. Gitu dia. Ya, jadi itu persiapan awal sebelum kita mencari apartemen atau kita tempat tinggal di Jepang. Berikutnya, bagaimana sih cara mencari apartemennya gitu. Oke, yang pertama yaitu bisa lewat aplikasi HP. Ya, jadi banyak juga aplikasi handphone di Jepang seperti Sumo, Homi, terus Mainabi, Shintai. Itu beberapa platform di HP untuk kita mengakses mencari apartemen atau tempat tinggal di Jepang. Jadi kalian kalau misalnya udah ada yang tertarik, kalian bisa langsung kontak dan janjian untuk langsung menemui, melihat langsung kondisi apartemennya gitu. Oke, berikutnya yang kedua yang paling gampang adalah langsung ke agen rumah atau agen properti di wilayah tersebut. Ini gampang banget karena kita langsung ketemu stafnya. Nanti kita bisa langsung ngobrol dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Misalnya pengen biayanya yang seperti ini, tapi kamarnya kayak gini. Atau misalnya kalian yang pengen feng shui-nya, misalnya pengen pintunya yang ada menghadap ke utara, kalian nanti bakalan dicarikan pasti ya, karena kalian akan ketemu langsung stafnya dan ramah banget coy. Jadi misalnya pengen harganya sekian, kamarnya ada ini, itu gampang. Jadi langsung melalui agen rumah setempat. Oke, yang terakhir mungkin bisa lewat platform selembaran ya, brosur-brosur di stasiun juga banyak itu tentang iklan-iklan apartemen. Ya, jadi itu dia. Jadi setelah persiapan, bagaimana cara mencarinya, dan terakhir yaitu tipsnya ya, tips mencari apartemen murah di Jepang ini yang pertama, usahakan harga sewa apartemen atau tempat tinggal itu 25% dari penghasilan kalian ya. Itu adalah yang aman ya untuk biaya. Mungkin itu tips dari gue. Terus yang kedua, kalian bisa cari apartemen yang agak sedikit jauh dari stasiun atau keramaian ya. Jadi biasanya kalau misalnya agak jauh dari stasiun itu biasanya harganya lebih murah berai ya. Atau kalau misalnya enak, tapi kalian juga harus hitung ya biaya akomodasi antara ke tempat kerja atau ke tempat sekolah.
dengan harga sewa apartemennya. Jadi bisa dihitung-hitung ya. Tapi kalau misalnya kalian lebih deket, lebih murah yang deket stasiun dan lebih gampang aksesnya, ya boleh gitu. Itu hanya saran ya. Terus berikutnya pastikan kalian lingkungan apartemennya itu yang nyaman menurut kalian ya. Kalau misalnya teman-teman suka minum, jadi banyak juga apartemen yang dekat dengan bar-bar gitu. Atau misalnya kalian ada yang senang ikut kegiatan keagamaan, jadi bisa juga di situ misalnya ada kegiatan keagamaan, bisa juga daerah situ. Jadi usahakan yang nyaman menurut kalian. Kenapa? Karena misalnya suatu saat mungkin kalian akan homesick gitu, atau kayak kesepian gitu. Jadi kalian bisa dengan melakukan kegiatan tersebut merasa nyaman dan enak gitu untuk tinggal. Nah, berikutnya ada juga saran dari teman gue. Jadi dulu dia tuh dapat apartemen murah, ternyata apartemennya itu bekas orang bunuh diri di situ. Jadi mungkin karena nggak ada yang mau nyewa di sana, karena ada story apartemennya itu bekas bunuh diri gitu. Tapi teman gue akhirnya mau di situ dan nyaman saja gitu ya, nggak ada kejadian apapun. Nah, itu dia. Oke, terakhir sebelum kalian taken kontrak untuk mengisi kontrak tekan kontrak ya dengan agen rumahnya, pastikan kalian baca dengan detail dan pahami ya. Kalau misalnya kalian sudah baca infonya detail dan pahami, baru tanda tangan kontrak. Ada juga yang misalnya kalau misalnya kita sewanya 2 tahun tapi ternyata kita hanya 1 tahun, ada yang mengenakan bucking ya atau denda. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalian pahami isi kontraknya, setelah itu baru tanda tangan. Oke? Itu dia, jadi beberapa tips mencari apartemen atau rumah tempat tinggal di Jepang. Jadi buat teman-teman silahkan. Atau misalnya teman-teman ada yang masih kurang paham atau ada yang mau menambahkan, kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, arigatou minabai. Please support gue dengan cara like dan subscribe ya. Atau kalau misalnya kalian mau nambah saran atau apa, silahkan juga di kolom komentar. Arigatou minabai, please ya. Oke, arigatou minabai, thank you, bye bye. She